Menu awal dalam Accurate versi 5 ini terdiri dari yang pertama, membuat perusahaan baru. Menu ini untuk membuat database perusahaan baru. Yang kedua, membuka perusahaan yang ada. Menu ini untuk membuka data perusahaan yang pernah dibuat. Yang ketiga, ada membuka perusahaan sebelumnya. Menu ini untuk membuka database perusahaan yang dibuka sebelumnya. Yang keempat, ada membuka contoh perusahaan. Menu ini untuk membuka contoh database perusahaan. Yang kelima, ada memperbaiki data. Menu ini untuk memperbaiki database perusahaan yang rusak. Yang keenam, ada mengembalikan data. Yang itu menu ini untuk membuka backup database perusahaan. Langkah-langkahnya yang pertama, kita klik modul buat data perusahaan baru. Lalu kita klik kotak dengan titik 3. Lalu kita klik nama perusahaannya. Di sini saya membuat nama perusahaan kelompok 2 Accurate. Lalu klik create. Karena sudah ada sebelumnya, kita pilih saja kelompok 2 Accurate 2. Lalu kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan, yaitu Indonesia. Lalu klik lanjut. Persiapannya kita pilih persiapan standar, lalu lanjut. Lalu kita akan memasukkan informasi perusahaannya. Yang pertama, namanya ada kelompok 2. Alamatnya Gedung Unicron lantai 50, Jalan Bayu Raya nomor 69, Jakarta 1984. Tanggal mulai atau tutup bukunya pada tanggal 31 bulan 12 2022. Mata uangnya kita pilih IDR atau Indonesia Rupiah, lalu lanjut. Lalu di sini kita akan memasukkan informasi kas atau bank. Di sini kita pilih kas. Lalu tanggal saldonya yaitu tanggal 31/12/2022. Saldo terakhirnya yaitu 10 juta. Pada kolom bank, kita isi saldo awalnya tanggal 31 bulan 12 2022 sebesar 750 juta. Lalu klik lanjut. Lalu kita akan mengisi informasi pelanggan. Di sini kita biarkan saja pelanggan umum, lalu kita klik enter. Lalu kita klik add account, nama pelanggan baru. Lalu untuk memasukkan saldo awalnya, kita pencet kotak yang ada di samping nama dan saldo awal. Yang pertama ada nomor faktur. Nomor faktur yang pertama yaitu EF strip 01. Tanggalnya 25 bulan 12 2022. Saldo awalnya sebesar 45 juta. Nomor faktur yang kedua yaitu EF02. Tanggalnya 30 bulan 12 2022. Sebesar 226 juta, Lalu total fakturnya 71 juta, klik saja OK. Lalu kita enter untuk memasukkan data informasi pelanggan yang ketiga. Yaitu ada iBox, kita pencet saldo awal.
Nomor fakturnya Mungkin kalau beres atau kalau nanti tentang berarti nyalakan ya boleh kembali juga yang pelan nomor fakturnya yaitu ID 01, tanggalnya tanggal 15 Desember 2022. Saldo awalnya sebesar 52 juta. Lalu kita klik OK. Lalu data yang keempat yaitu OK Shop. Nomor fakturnya yaitu OS 01, tanggalnya 27 Desember 2022, sebesar 33 juta. Lalu klik OK. Total saldo awalnya semua ada 156 juta. Lalu klik lanjut. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan informasi pemasok. Lalu klik saja enter. Lalu kita tambah informasi pemasok yang kedua yaitu Samsung Telecom. Saldo awalnya, nomor fakturnya SS01, tanggalnya 29 Desember 2022 sebesar 17 juta. Klik OK, lalu kita memasukkan data selanjutnya yaitu Apple In. Menarik sekali ya. Nomor fakturnya yaitu AP01, tanggal 24 bulan 12 2022, sebesar 24 juta. Lalu klik OK. Lalu untuk data selanjutnya ada Oppo. Nomor fakturnya yaitu OP01,
tanggalnya 26 Desember 2022. Saldo awalnya sebesar 9 juta. Lalu untuk faktur yang kedua dari Oppo yaitu nomor fakturnya OP02. Maaf, OP0. Iya, OP02. Tanggalnya tanggal 30 Desember 2022 sebesar 11 juta. Lalu kita klik OK. Lalu kita akan mengisi informasi metode persediaan, yaitu yang kita gunakan adalah metode rata-rata, lalu klik lanjut. Lalu selanjutnya kita akan mengisi informasi barang. Kita akan memasukkan nomor barangnya. Yang pertama ada nomor barang HP 01 dengan nama Samsung Galaxy Note 10 Plus. Tanggal stoknya tanggal 31 bulan 12 2022. Kuantitasnya yaitu 3, satuannya kita pilih pieces. Harga beli akhir atau satuan yaitu 13 juta. Harga jualnya 15 juta. Lalu untuk data yang kedua, nomor barangnya yaitu HP 02 dengan nama Samsung Galaxy Fold. Tanggal stoknya yaitu 31 bulan 12 2022. Kuantitasnya ada 7 pieces. Satuannya pieces juga. Harga beli akhir atau satuan ada di jumlah 16.500.000. Harga jualnya 19 juta. Untuk data yang ketiga, nomor barangnya yaitu HP 03 dengan nama iPhone XS Max. Tanggal stoknya 31 Desember 2022. Kuantitasnya ada 5 pieces. Harga beli akhir atau satuan yaitu 13.200.000. Harga jualnya ada di 15.500.000. Untuk barang yang keempat ada Oppo Reno Z. Tanggal stoknya sama, yaitu tanggal 31 bulan 12 2022. Kuantitasnya 10 pieces. Harga beli akhir atas satuannya yaitu 2.100.000. Harga jualnya 4.200.000. Selanjutnya nomor barang HP 05 yaitu dengan nama Oppo X11 Pro. Tanggal stoknya sama, 31 Desember 2022. Kuantitasnya 12 pieces. Harga beli akhir atau satuan 2.400.000. Harga jualnya 3.900.000. Lalu klik lanjut. Lalu kita akan mengisi informasi jasa. Yang pertama kodenya ada set 01 dengan nama perbaikan hardware. Harga jualnya yaitu Rp200.000. Lalu yang kedua kodenya set 02 dengan nama perbaikan software.
harga jualnya 400.000. Lalu kita klik lanjut. Maka sekarang kita sudah siap menggunakan Accurate karena datanya sudah dimasukkan. Kita klik selesai. Di bagian persiapan data awal, kita akan menginput syarat pembayaran. Kita pilih daftar. Lalu kita pilih daftar lain. Lalu syarat pembayaran. Lalu kita pilih baru. Lalu di sini informasi diskon. Lalu bagian jika kita membayarnya, kita masukkan 10 hari. Lalu akan mendapatkan diskon 2% dan jatuh temponya selama 30 hari. Lalu keterangannya 2/10. Lalu N/30. Lalu kita klik OK. Lalu kita perbarui. Lalu kemudian akan muncul yang sudah kita bikin tadi. Lalu kita lanjut buat yang kedua. Lalu untuk bagian yang satu dan kedua, kita masukkan angka 0. Lalu untuk jatuh temponya kita masukkan 30 hari. Lalu keterangannya kita masukkan net 30. Lalu kita klik OK. Lalu kita perbaharui lagi, maka akan langsung muncul yang sudah kita lakukan tadi. Kita akan menginput kode pajak. Kita masuk di daftar, lalu kita pilih daftar lain, lalu kita pilih kode pajak. Di sini kan masih kosong, jadi kita pilih baru. Lalu untuk namanya kita ketik PPN. Di sini kita masukkan 11%. Lalu kodenya T. Keterangannya kita masukkan pajak pertambahan nilai. Lalu untuk akun pajak penjualan, kita masukkan akun PPN keluaran. Untuk akun pajak pembelian, kita masukkan PPN masukan. Lalu kemudian kita OK. Selanjutnya kita akan menginput aset tetap. Pertama-tama kita masuk di daftar, lalu kita pilih aktiva tetap, kemudian tipe aktiva tetap pajak. Lalu kita tambahkan yang baru. Di bagian tipe aktiva tetap pajak kita ketik bangunan permanen. Lalu di bagian metode penyusutan pajak, kita pilih metode garis lurus. Lalu di bagian estimasi umur pajak, kita masukkan 20 tahun. Lalu kita OK. Lalu kita perbarui. Nah, di sini akan muncul yang sudah kita buat tadi. Lalu kita buat lagi. Di bagian tipe aktiva tetap pajak, kita ketik bukan bangunan kelompok 1. Lalu di bagian metode penyusutan pajak, kita pilih metode penyusutan garis lurus. Lalu di bagian estimasi umur pajak, kita ketik 4 tahun, lalu kita OK. Lalu kita perbarui lagi. Kemudian kita lanjut, kita pergi ke daftar, kita pilih aktiva tetap, kemudian tipe aktiva tetap. Kemudian kita tambahkan yang baru lagi. Di bagian tipe aktiva tetap, kita ketik ruko. Lalu di tipe aktiva tetap pajak, kita pilih bangunan permanen. Dan bagian 3-5 di sini akan langsung terisi otomatis.
lalu kita oke. Lalu kita perbaharui lagi, lalu kita buat lagi yang baru. Untuk tipe aktiva tetap, kita masukkan motor, lalu tipe aktiva tetap pajak, kita pilih bukan bangunan, dan data-data bagian 3-5 akan terisi otomatis, kemudian kita oke. Lalu kita perbaharui lagi, lalu kita pergi ke daftar, kita pilih aktiva tetap, lalu daftar aktiva tetap. Lalu kita pilih yang baru, di bagian kode aktiva kita ganti menjadi B01. Tipe aktiva kita pilih ruko. Untuk tanggal jual dan tanggal pakai, kita masukkan tanggal 1 April 2014. Lalu di bagian keterangan kita ketik ruko 2 lantai. Lalu di umur aktiva tetap kita ketik 20 tahun. Lalu metode penyusutannya kita pilih metode garis lurus. Lalu akun aktiva kita pilih gedung. Lalu di bagian akun penyusutan kita pilih akumulasi penyusutan gedung. Lalu di bagian akun beban penyusutan kita pilih akun biaya penyusutan gedung. Dan di bawah sini kita bisa pilih simpan dan baru jika kita ingin menambahkan data yang lain. Tapi kali ini kita akan simpan dan tutup. Tanda peringatan ini akan muncul jika kita lupa untuk mengisi bagian pengeluarannya. Kita akan langsung lanjut di bagian pengeluaran. Di sini nomor akunnya. Kita pilih akun opening balance equity. Lalu di bagian tanggalnya akan langsung terisi otomatis. Kemudian untuk jumlahnya kita ketik 2.400.000.000. Lalu kita pilih simpan dan baru untuk melanjutkan mengisi data yang kedua. Lalu untuk bagian kode aktiva kita ganti menjadi K01. Lalu di bagian tipe aktiva kita pilih motor. Untuk tanggal beli dan tanggal pakai kita masukkan tanggal 1 Februari 2018. Dan untuk keterangannya kita ketik Kawasaki Ninja ZX 10R. Lalu di bagian umur bulan aktiva kita ketik 4. Metode penyusutannya kita pakai metode garis lurus. Akun aktiva kita pilih kendaraan. Untuk akun penyusutan kita pilih akumulasi penyusutan kendaraan. Dan untuk akun beban penyusutan kita pilih biaya penyusutan kendaraan. Lalu kita lanjut di bagian pengeluaran. Di sini nomor akunnya kita pilih akun opening balance equity. Dan untuk jumlahnya kita masukkan 480 juta. Kemudian kita simpan dan tutup. Oke, dan selanjutnya kita akan membuat proses akhir bulan. Kita pilih aktivitas, lalu kita pilih periodik, lalu kita pilih proses akhir bulan. Lalu untuk periodenya kita masukkan bulan Desember. Untuk tahunnya kita masukkan tahun 2022.
Kemudian kita oke, dan oke lagi. Kita pergi ke buku besar, lalu kita pilih laporan keuangan, lalu kita pilih buku besar, kita pilih neraca saldo, lalu untuk tanggalnya kita ganti menjadi 31 Desember 2022. Lalu kita pilih oke. Kemudian untuk tampilan neraca saldonya akan langsung muncul di sini. Kita pilih buku besar lagi, kita pilih bukti jurnal umum, lalu untuk nomor vouchernya kita ganti menjadi 1003, dan untuk tanggalnya kita ganti menjadi 31 Desember 2022, dan untuk description-nya kita tulis reklasifikasi opening balance equity menjadi retained earning. Lalu kita lanjut di bagian nomor account, kita pilih akun opening balance equity. Lalu untuk di bagian debit kita masukkan 2.475.300. Kemudian kita tap-tap lagi. Lalu yang kedua kita pilih akun retained earning. Dan untuk bagian kreditnya akan langsung muncul jumlah uangnya. Lalu kita simpan dan tutup. Ya, karena angka 1003 sudah ada, otomatis kita akan mengubah angka 1003 menjadi angka 1005, lalu kita simpan dan tutup. Lalu kita pilih buku besar lagi, kita pilih laporan keuangan. Kita pilih buku besar, lalu kita pilih neraca saldo, dan untuk tanggalnya kita ganti menjadi 31 Desember 2022. Lalu kita pilih oke. Nah, di sini akan muncul tampilan neraca saldo kita. Dan bagian atasnya jangan lupa untuk kita hapus. Baik, kita masuk dalam permintaan pembelian. Kita klik pembelian. Di sini ada permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, pembayaran pembelian, serta return pembelian. Kita klik permintaan pembelian, kemudian kita ganti request nomornya jadi PR01, kemudian tanggalnya kita ganti 02/01/2023. Kita klik item, kemudian kita klik Samsung Galaxy Note 10. Kuantitinya kita ganti jadi 50.
Tanggalnya jadi 09/01/2023. Tap 3 kali, kemudian kita klik Samsung Galaxy Fold. Kuantitinya 40, tanggalnya kita ganti 09/01/2023. Kita tap. Kemudian kita ganti iPhone XS Max. Kuantitinya 50, tanggalnya 09/01/2003. Kita tap 3 kali. Kemudian kita simpan dan tutup. Baik, kita masuk dalam permintaan pembelian 2. Kita klik permintaan pembelian, kemudian tanggalnya kita ganti jadi 02/01/2023. Kemudian itemnya kita pilih barang lain-lain. Dan kita ganti menjadi Xiaomi Redmi Note 7. Dan kuantitinya kita ganti menjadi 5, tanggalnya 10/01/2023. Kita tap 3 kali. Kita pilih barang lain-lain lagi, kemudian kita ganti menjadi Huawei P30 Pro. Kuantitinya 3, tanggalnya 10/01/2023. Kemudian di deskripsinya kita tulis kebutuhan komunikasi di lapangan, lalu simpan dan tutup. Baik, kita masuk dalam pesanan pembelian dengan uang muka. Kita klik pembelian, lalu pesanan pembelian. Vendornya kita ganti Samsung Telecom. PO numbernya kita ganti PO 01. Tanggal PO nya 03/01/2023. Sini kita ganti 09/01/2023. FOB nya kita ganti shipping point. Terusnya kita ganti
jadi 2 10N 30. Kita klik register PR01. Oke. Nah, di sini untuk menghapusnya kita klik HP03, menghapus Ctrl T. Kita ganti unit price-nya menjadi 13 juta. Teksnya kita tambahkan T. Unit price-nya menjadi 6.500.000. Tambahkan T. Kita tap. Maaf, ini menjadi 16.500.000. Kita tap, kita klik uang muka, lalu invoice nomornya menjadi DP 01. Invoice date-nya menjadi 03/01/2023. Ship date-nya menjadi 09/01/2023. Unit price-nya kita ganti menjadi 111 juta. Kita klik, lalu kita klik bayar pemasok. From nomornya kita ganti CD01. Payment date-nya menjadi 03/01/2023. Cek nomornya 2023/01. Cek date-nya 03/01/2023. Untuk memonya kita isi pembayaran uang muka pesanan PO01. Lalu kita simpan dan tutup. Baik, kita masuk dalam pesanan penjualan dengan uang muka.
Kita klik pembelian. Di sini payment date-nya 13.01.2023. Cek nomornya 2023-01. Cek date-nya 13.01.2023. Pada memonya kita isi penerimaan uang muka atas pesanan SO02. Kita klik kalkulator, kemudian simpan dan tutup. Baik, kita masuk dalam pesanan pembelian dengan biaya kirim. Kita klik pesanan pembelian, lalu vendornya kita ganti Apple ENC, kemudian PO numbernya PO02, lalu PO date-nya 03/01/2023. Di sini kita ganti menjadi 10/01/2023. FOB-nya destination, terms-nya net 30. Sini kita pilih pengiriman baru. Lalu namanya FedEx. Lalu kita klik OK. Kita klik registration PR01. Unit price-nya 13.200.000. Kita tap, di teksnya kita tambahkan T. Nah, kita tap. Lalu estimate rate-nya kita tambahkan 2 juta. Di sini kita pilih akun baru, lalu harga pokok penjualan, namanya biaya angkut pembelian. Lalu kita klik OK. Simpan dan tutup. Baik, kita masuk dalam pesanan pembelian dengan diskon. Kita klik pesanan pembelian, kemudian vendornya Oppo, lalu PO numbernya PO03, PO date-nya 04/01/2023. Kita ganti menjadi 10/01/2023. FOB-nya shipping point kita ganti net 30. Kemudian
itemnya kita pilih Oppo Reno Z, lalu quantity-nya 20, unit price-nya 3.500.000. Lalu pada teksnya kita tambahkan T, kita tap, kemudian pada item kita pilih Oppo F11 Pro, quantity-nya 30, unit price-nya 3.400.000. Kita tambahkan T, lalu kita tap. Diskonnya 5, kita simpan dan tutup. Baik, kita masuk ke dalam permintaan pembelian yang tidak disetujui oleh manajemen. Kita klik daftar, lalu pembelian, lalu permintaan pembelian, kemudian tanggalnya, kita klik, lalu ditutup, kita centang, kemudian kita simpan dan tutup. Di sini kita klik pengiriman pesanan, lalu pelanggannya Erafone, PO numbernya itu 01, PO CC I23, lalu delivery nomornya itu SJ 01, delivery date-nya itu 19/01/2023, sheet via-nya itu kita klik pengiriman baru, lalu namanya JNI, kita klik pilihan pesanan, lalu kita simpan, kita oke, lalu kita simpan dan tutup. Ini kita masuk ke modul pembelian, kemudian faktur pembelian. Kemudian di sini kita pilih Samsung Telekom, lalu kemudian di sini kita isi invoice nomornya P101, kemudian invoice date-nya tanggal 10 bulan 1 2023, kemudian ship date-nya tanggal 9 bulan 1 2023, kemudian termsnya 2 COD. Kemudian di sini kita pilih penerimaan barang, klik lalu klik OK. Lalu simpan dan tutup.
Jadi di sini langkah-langkahnya seperti tadi, modul pembelian, kemudian faktur pembelian. Kemudian di sini kita pilih Apple Inc. Lalu kita isi invoice nomornya P01. Kemudian invoice date-nya tanggal 10 bulan 1 2023, kemudian ship date-nya tanggal 10 bulan 1 2023 juga. Kemudian FOB-nya kita pilih shipping destination. Di sini karena di sini kita pilih net 30. Kemudian ship via-nya FedEx. Lalu kita pilih pesanan, kita klik PO 02, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik tombol kalkulatornya, nanti di situ akan muncul jumlahnya. Kemudian kita simpan dan tutup. Di sini sama seperti pengisian faktur-faktur sebelumnya, klik pembelian, kemudian faktur pembelian, lalu kita pilih Oppo, kemudian kita isi invoice nomornya, P103, kemudian tanggalnya tanggal 10 bulan 1 2023, ship date-nya sama tanggal 10 bulan 1 2023, kemudian FOB-nya shipping point, terms-nya net 30, ship via jadi ship via-nya kosong ya. Kemudian kita pilih pesanan P003. Kemudian kita klik kalkulatornya, nanti akan muncul jumlah. Kemudian kita simpan dan tutup. Jadi di sini kita pilih modul pembelian, kemudian retur pembelian. Di sini kita akan memilih barang yang akan kita retur. Kita pilih Oppo. Kemudian jangan lupa kita centang termasuk kena pajak. Kemudian di sini kita mengisi nomor retur DM01, lalu kita isi date-nya tanggal 11 bulan 1 2023, kemudian nomor fiskal 01-PM-I-23. Kemudian kita pilih P103. Untuk deskripsinya kita isi dengan pengembalian Oppo Reno Z dan Oppo F11 Pro karena rusak. Lalu kita double klik, kita pilih Oppo Reno Z. Di sini kita pilih no, kemudian kuantitinya kita taruh 2. Kemudian di sini unit price-nya kita ganti dengan 3.500.000. Kemudian yang kedua kita pilih Oppo F11 Pro. Di sini kita pilih no, kuantitinya kita taruh 1. Kemudian di unit price kita ganti dengan 3.400.000. Lalu di sini kita langsung saja klik simpan dan tutup. Kalau ini kita langsung saja klik OK.
Di sini masih modul yang sama, kita pilih modul pembelian, kemudian pembayaran pembelian, lalu kita pilih Apple Inc. Di sini otomatis data-datanya akan keluar. Di sini kita memasukkan payment date-nya tanggal 23 bulan 1 2023. Kemudian kita isi nomor ceknya 2023 02, kemudian tanggal ceknya tanggal 23 bulan Januari 2023. Kemudian pada kolom memo ini kita isi dengan keterangan pembayaran invoice AP01, lalu kita klik bayar pada transaksi nomor cek AP01. Kemudian kita simpan dan tutup. Kemudian masih dengan modul yang sama, pembelian, lalu kita klik pembayaran pembelian. Di sini kita pilih Oppo, lalu kita isi payment date-nya tanggal 25 bulan Januari 2023. Kemudian nomor ceknya 2023 03, kemudian tanggal ceknya 25 bulan Januari 2023. Kemudian pada kolom memo ini kita isi keterangan pembayaran invoice P103, lalu kita isi payment amount-nya 50 juta. Kemudian kita klik bayar, lalu kita klik simpan dan tutup. Sama seperti pembayaran pembelian yang tadi, modul pembelian, kemudian klik membayar pembelian, lalu kita pilih Samsung Telekom. Di sini kita isi tanggal 29 bulan Januari 2023. Lalu kemudian kita isi nomor ceknya 2023 04, lalu tanggal ceknya 29 bulan Januari 2023. Lalu pada kolom memo ini kita isi dengan keterangan pembayaran invoice SS 01. Lalu pada kolom payment amount kita isi dengan nominal 17 juta, lalu kita klik bayar. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Kita masuk pada modul penjualan. Yang pertama ada penawaran penjualan. Lalu order buy-nya kita isi dengan era font. Quit number-nya kita pakai SQ01. With date-nya kita pakai tanggal 11 Januari 2023. Lalu pilih barang di item, yaitu Samsung Galaxy Note 10 Plus dengan kuantitas 20.
Untuk teksnya kita taruh T. Dan untuk barang keduanya ada Oppo F11 Pro dengan kuantitas 10. Teksnya ditaruh T lagi. Lalu simpan dan tutup. Untuk penawaran penjualan selanjutnya, lakukan seperti langkah-langkah sebelumnya. Kita masuk pada pesanan penjualan dengan diskon. Pada modul penjualan kita pilih pesanan penjualan. Lalu pada order by-nya kita pilih Erafone. PO number-nya kita isi dengan 01 garing PO garis datar CC garing I garing 23. Lalu SO number-nya kita ganti menjadi SO 01. SO date-nya kita ganti menjadi tanggal 12 Januari 2023. Ship date-nya kita ganti menjadi tanggal 19 Januari 2023. FOB-nya kita pilih shipping point. Lalu terms-nya kita pilih 2/10 N/30. Kita pilih penawaran. Lalu centang pada SQ01. Klik OK. Maka itemnya akan muncul yaitu Samsung Galaxy Note 10 Plus dan Oppo F11 Pro. Karena ini adalah pesanan penjualan dengan diskon, pada kolom diskonnya kita isi dengan 3. Lalu pilih simpan dan tutup. Kita masuk pada pesanan penjualan dengan uang muka. Pada modul penjualan kita pilih pesanan penjualan, lalu order by-nya kita pilih iBox. PO number-nya adalah 02 garing PO garis datar BX garing I garing 23. SO number-nya kita ganti menjadi SO02. SO date-nya adalah 13 Januari 2023. Lalu ship date-nya adalah 20 Januari 2023. FOB-nya kita ganti menjadi shipping point. Lalu terms-nya adalah 2/10 N/30. Kita pilih penawaran. Lalu centang pada SQ02, klik OK. Nah, karena di sini PO number-nya sudah sama, kita tidak perlu menggantinya. Invoice number-nya kita ganti menjadi SI01. Invoice date-nya kita ganti tanggal 13 Januari 2023. Ship date-nya 20 Januari 2023. FOB-nya ada shipping point dan terms-nya adalah 2/10 N/30. Pada unit price kita ganti menjadi 44.400.000.
Jika sudah selesai, kita pilih terima bayaran. Pada from date-nya kita biarkan menjadi 1000. Dan pada payment date-nya kita pilih 13.01.2023. Check with number-nya kita ganti dengan 2023-01. Check with date-nya kita ganti menjadi 13.01.2023. Pada memo-nya kita tulis penerimaan uang muka atas pesanan SO02. Kita harus memastikan pada invoice number SI01 sudah tercentang. Lalu klik tanda kalkulator. Setelah selesai, kita pilih simpan dan tutup. Pada tampilan uang muka akan tertanda paid atau sudah dibayar, lalu pilih simpan dan tutup. Pada sales order-nya kita pilih simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk pada pesanan penjualan dengan jasa kirim. Pada order by-nya kita pilih dengan OK Shop. PO number-nya adalah 05-PO-OS-I-23. SO number-nya adalah SO03, SO date-nya adalah 14.01.2023, ship date-nya adalah 21.01.2023, FOB-nya adalah destination, terms-nya adalah net 30. Pada ship date-nya adalah DHL karena belum ada kita tambah di pengirim baru. Selanjutnya, kita tambahkan pada item Samsung Galaxy Fold. Kuantitasnya adalah 30. Pada kolom teks kita tambahkan T. Item yang kedua adalah Oppo Reno Z. Dengan kuantitas 15. Pada kolom teksnya kita tambahkan T. Pada kolom estimate freight-nya, kita isi dengan totalnya yaitu 1.800.000. Jika sudah selesai, pilih simpan dan tutup. Pertama-tama kita klik pengiriman pesanan. Dan setelah itu kita pilih Erafone. Nomor PO-nya 01 PO garis datar CC garing 1-23. Nomor deliverynya SC garis datar 01. Tanggal deliverynya kita ganti 19.01.2023. Ship via-nya kita pilih pengiriman baru, terus kita tulis JNE. Oke.
Dan setelah itu kita pilih pesanan. Kita klik centang terus tak oke. Dan ini udah muncul item-itemnya. Dan selanjutnya kita simpan dan tutup. Pertama-tama kita klik pengiriman pesanan. Dan setelah itu kita pilih iBox. Dan nomor PO-nya 02 garing PO garis datar BX garing 1 garing 23. Tanggal delivery-nya kita taruh tanggal 20/01/2023. Ship via-nya kita taruh Tiki. Dan setelah itu kita pilih pesanan, terus kita centang, lalu kita klik OK. Dan selanjutnya kita simpan dan tutup. Pertama-tama kita klik fatur penjualan. Setelah itu kita pilih Erafone. Nomor PO-nya 01 garing PO garis datar CC garing 1 garing 23. Dan tanggalnya kita ubah ke tanggal 22/01/2023. Ship date-nya kita ganti 19/01/2023. Dan FOB-nya shipping point. Terms-nya kita ubah ke 2/10 N/30. Ship via-nya JNE. Setelah itu kita pilih pengiriman centang. Oke. Dan di sini sudah ada data-datanya. Dan terakhir kita simpan dan tutup. Langkah pertama kita klik fatur penjualan. Dan setelah itu kita pilih iBox.
Nomor PO-nya 02 garing PO garis datar BX garing 1 garing 23. Dan invoice date-nya kita ganti 23/01/2023. Ship date-nya 20/01/2023. FOB-nya kita pilih shipping point. Terusnya kita ganti 2/10 N/30. Ship via, pilih tiki. Setelah itu kita pilih pengiriman centang. Oke. Lalu kita simpan dan tutup. Pertama-tama kita klik faktur penjualan. Selanjutnya kita pilih pelanggan umum. Invoice date-nya 28/01/2023. Ship date-nya 28/01/2023. Terms-nya kita ganti ke COD. Lalu kita klik item, kita pilih Samsung Galaxy Note 10 Plus. Kuantitinya kita taruh 3. Teksnya kita taruh. Selanjutnya yang kedua kita pilih iPhone XS Max. Kuantitinya kita ganti menjadi 4. Dan jangan lupa teksnya kita taruh. 3 kita pilih Oppo F11 Pro. Kuantitinya kita ganti menjadi 5. Kita tap T di teksnya. Langkah selanjutnya kita klik terima bayaran. Payment date-nya kita ganti 28/01/2023. From-nya kita ganti CR garis datar 02. Dan nomor cukuennya 0 017 garis datar PU garing 23. Tanggalnya kita ganti 28/01/2023. Dan memonya kita ketik penerima atas penjualan tunai. Lalu kita simpan dan tutup. Dan kalau udah jadi akan tertulis paid. Kita simpan dan tutup lagi. Pertama-tama kita klik faktur penjualan. Dan setelah itu kita pilih pelanggan umum. Invoice date-nya kita ganti 29/01/2023. Dan ship date-nya kita ganti 05/02/2023. Dan FOB-nya kita pilih destination. Ship
Via-nya kita pilih pengiriman baru dengan nama Gokar. Kita klik item, kita pilih Samsung Galaxy Note 10 Plus. Kuantitinya kita ganti 15. Jangan lupa teksnya kita taruh T. Dan yang kedua kita pilih Samsung Galaxy Fold. Kuantitinya kita ganti ke 10. Dan jangan lupa teksnya kita taruh T. Dan yang ketiga kita pilih iPhone XS Max. Kuantitinya kita ganti menjadi 8. Dan setelah semuanya telah diinput, kita simpan dan tutup. Di sini kita masuk dalam retur penjualan, kita klik retur penjualan, kita pilih customernya OK Shop, kita ubah SR numbernya menjadi SR01. Tanggalnya kita ubah menjadi 24/01/2023. Nomor fiskalnya 07 PJK 1/23. Tanggal fiskalnya 21/01/2023. Sales invoice nomornya SI02 dengan deskripsi pengembalian Oppo Reno Z sebanyak 1 pieces karena rusak. Kita pilih itemnya yang akan kita. Di sini kita pilih Oppo Reno Z. Kuantitasnya 1. Harganya 4.200.000. Kita taruh tax dengan kode T. Kemudian kita tap. Lalu kita simpan dan tutup. Di sini kita masuk dalam penerimaan penjualan, kita klik penerimaan penjualan. Kita klik receipt from-nya iBox. From nomornya CR03, payment date-nya 06/01/2023. Cek nomornya 04 CK BX 23. Cek date-nya 06/01/2023. Memonya penerimaan atas faktur IB01 tanggal 15 Desember 2022. Kemudian kita centang bayar pada tanggal 15 Desember 2022. Situ sudah muncul angkanya sebesar 52 juta. Kemudian kita simpan dan tutup. Kemudian kita masuk dalam penerimaan penjualan kedua, kita klik faktur penjualan. Kita pilih pelanggannya yaitu pelanggan umum. Kemudian kita masuk di invoice date, tanggalnya 12/01/2023. Ship date-nya yaitu
tanggal 12/02/2023. Kemudian kita masuk di item deskripsi. Situ kita memilih perbaikan software. Itemnya SE02. Amount-nya menjadi 400.000. Kemudian kita akan isi teks kodenya. Kita isi dengan huruf T. Setelah itu, kita klik terima pesanan. Setelah terima pesanan sudah terbuka, kita klik payment date. Kita ubah tanggalnya menjadi 12/01/2023. Kemudian cek nomornya 05 CR PU23. Cek date-nya kita ubah menjadi 12/01/2023. Kemudian kita isi memonya. Di sini memonya ada penerimaan atas perbaikan software pelanggan umum. Kemudian kita centang di bagian 12 Januari 2023. Kemudian kita simpan dan tutup. Kemudian kita masuk dalam penerimaan penjualan 3, kita klik penerimaan penjualan. Receipt from-nya kita pilih era font. Kemudian payment date-nya menjadi 27/01/2023. Kemudian cek nomornya 14 ERF 23. Cek date-nya 27/01/2023. Memonya kita isi dengan penerimaan sebagian atas faktur. SI03. Nah, kemudian kita centang pada tanggal 1 Februari 2023. Di situ payment amount-nya menjadi 365.001.300. Kemudian kita klik total diskonnya. Kita masukkan total diskonnya. Jumlah diskonnya yaitu 400.000. Dengan akun yang kita pakai yaitu
akun potongan penjualan. Sini kita cari akun potongan penjualan. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada payment amount-nya kita ubah menjadi 19.600.000. Kemudian kita simpan dan tutup. Baik, di sini kita masuk ke modul kas bank. Kemudian kita masuk ke pembayaran. Lalu akunnya kita pilih bank. Nomor vouchernya kita isi BKK 01. Nomor ceknya kita isi 02 CBD 23. Tanggalnya kita isi tanggal 4 bulan 1 2023. Memonya pembayaran asuransi karyawan di muka. Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Payenya kita isi worthless life. Lalu akunnya kita pilih akun kita akan menambahkan akun baru. Akunnya yaitu Aktiva Lancar lainnya. Kita tulis asuransi dibayar di muka. Kemudian oke. Di sini kita isi totalnya 30 juta, amountnya 30 juta. Oke. Transaksi berikutnya sama seperti tadi, kita masuk ke akun kas dan bank, kemudian pembayaran. Di sini akunnya kita pilih bank. Nomor vouchernya sudah benar. Nomor ceknya kita isi 03. CBD 23. Tanggalnya kita isi tanggal 8 bulan 1 2023. Memonya pembayaran poster billboard
untuk iklan. Filenya kita isi promo media. Akunnya kita pilih akun biaya iklan. Lalu amountnya kita isi 7 juta. Kita klik kalkulator, kemudian kita oke. Berikut kita masuk ke modul persediaan. Di sini kita pilih barang dan jasa. Lalu kita tambah baru. Nomor barangnya kita isi dengan nomor HP 06. Keterangannya kita isi Samsung Galaxy X-Cover Field Pro. Kemudian berikut kita ke penjualan pembelian. Harga jualnya kita isi 8 juta. Kode pajaknya kita isi T. Lalu oke. Kemudian transaksi keduanya kita pilih tipe barangnya servis. Nomor barangnya kita isi SER 03. Keterangannya kita isi routing. Harga jualnya kita isi 800.000. Kode pajaknya T. Lalu klik OK. Berikut kita masuk ke modul persediaan. Kita pilih grup. Nomor grupnya kita isi PAHE 01. Keterangannya kita isi paket hemat. Harga jualnya kita isi 7 juta. Kode pajaknya T. Unitnya set. Kemudian nomor barangnya kita pilih barang Samsung Galaxy. Kuantitasnya kita isi 1. Barang berikutnya kita pilih routing. Kuantitasnya kita isi 1. Kemudian kita simpan dan tutup. Di sini kita masuk ke modul persediaan. Kita pilih set harga penjualan. Nomor penyesuaiannya kita isi MJ03. Tanggal efektifnya kita isi 01/02/2023. Tanggal penyesuaiannya kita isi tanggal 18 bulan 1 2023. Kemudian keterangannya kita isi
manajer memutuskan untuk menaikkan harga jual barang dan jasa sebanyak 5% dan berlaku mulai tanggal 1 Februari 2023. Di sini kita pilih barangnya, kita centang semuanya, kemudian kita klik OK. Lalu kita klik ambil dari default. Di sini akan muncul harga 1. Kemudian penyesuaiannya kita isi harga baru 1. Di sini juga kita pilih harga baru 1. Di sini kita pilih presentase, kemudian kita klik sesuaikan, kemudian kita klik simpan dan tutup. Kita masuk ke modul persediaan, kita ke penyesuaian persediaan, nomor penyesuaiannya kita isi IA 01, tanggal penyesuaiannya kita isi tanggal 26 bulan 1 2023. Kemudian akunnya kita pilih CMPS, deskripsinya kita tidak usah isi, itemnya kita pilih Oppo Reno Z, kuantitas barunya kita isi 13. Kemudian kita simpan dan tutup. Berikutnya penyesuaian stok 2. Yang pertama, adjust numbernya kita ganti menjadi A02. Tanggalnya menjadi 27 Januari 2023. Selanjutnya kita centang. Itemnya kita ganti menjadi Samsung Galaxy Fold. Kuantitas barunya kita isi menjadi 13. Nilai barunya kita isi menjadi 313.500.000. Selanjutnya kita
klik simpan dan tutup. Berikutnya kita buka kas bank, lalu pembayaran. Untuk akunnya kita pilih bank, cek nomornya kita isi menjadi 04 CBD tanggalnya 31 Januari 2023. Untuk memonya kita isi pembayaran dan pembayaran listrik dan air. P-nya kita isi menjadi PLN dan PAM. Account numbernya, akunnya kita pilih menjadi biaya listrik, amount-nya Rp3.600.000. Untuk memonya kita isi menjadi listrik. Yang kedua kita pilih biaya PAM, amount-nya 1.400.000, memonya kita pilih PAM. Lalu kita klik yang ada kalkulator, setelah itu simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk ke modul buku besar, setelah itu bukti jurnal umum. Untuk voucher numbernya kita isi menjadi MJ04, tanggalnya 31 Januari 2023. Untuk deskripsinya kita isi menjadi rekonsiliasi pendapatan bunga beban ADM bank. Untuk account numbernya 7.200, account nama akunnya biaya administrasi bank dan buku cek atau giro. Debitnya kita isi 250.000. Lalu yang kedua, akunnya kita pilih pendapatan bunga dan deposito. Kreditnya kita isi menjadi 18.750.000. Yang ketiga kita masukkan akunnya kas, debitnya 18.500.000. Yang keempat, lalu kita simpan dan tutup.
Berikutnya kita buka modul kas dan bank, lalu kita pilih pembayaran. Kita pilih bank. Kita pilih bank. Untuk voucher numbernya, untuk cek numbernya kita isi 05 CBD garis miring 23. Untuk tanggalnya kita isi menjadi tanggal 31 Januari 2023. Memonya kita isi pembayaran gaji karyawan, bulan Januari 2023. P-nya kita isi HRD. Akunnya kita isi menjadi biaya gaji, lembur, dan THR. Amount-nya kita isi menjadi 120 juta. Lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita buka buku besar, lalu kita pilih laporan keuangan. Kita pilih laporan pajak Indonesia, lalu rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. Kita klik OK. Di sini kita bisa melihat total PPN masukan 233.530.000. Ini total kurang bayar PPN 13.258.300. Setelah itu kita buka lagi buku besar, kita pilih bukti jurnal umum. Untuk voucher numbernya kita ganti, tanggalnya kita ganti menjadi 31 Januari 2023. Deskripsinya menjadi rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran bulan Januari 2023. Untuk akunnya kita pilih PPN keluaran. Debitnya kita isi menjadi 246.788.300. Lalu kita sesuaikan dengan yang di sini. Untuk yang kedua, kita pilih PPN masukan. Kita sesuaikan lagi yang ada di sini. Kita ganti menjadi 233.530.000.
Selanjutnya yang ketiga, kita tambah akun baru. Kita buat akun baru. Untuk tipe akunnya kita masukkan hutang lancar lainnya, namanya PPN kurang bayar. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, jurnal memorial aset tetap. Yang pertama kita pilih buku besar, lalu proses akhir bulan. Tanggalnya kita ganti menjadi bulan Januari. Tahun 2023 IDR-nya 1. Kita klik OK, lalu laporan keuangan, kita pilih buku besar, lalu keseluruhan jurnal, kita ganti dari tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. Kita klik OK, lalu berikut adalah keseluruhan jurnal ini.